hati perasaan tuh campur aduk gitu. Pergi itu membawa hutang sebanyak 100 juta kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab Tea Nukawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Mulai sekarang saya mau bercerita tentang perjalanan saya kerja yang sekarang, yang di rumah ini. Tapi saya mau menceritakan dari pertama saya pergi. Jadi singkat kata ya, sesudah saya alhamdulillah ya, rumah biarpun belum selesai tetapi sudah semuanya gitu, sudah dituntaskan, sudah tinggal saya bayar utangnya. Begitupun anak saya sudah masuk ke pondok. Jadi alhasil hati sudah tenang. Tetapi biarpun begitu ya, namanya pergi ke luar negeri itu pastinya campur aduk. Apalagi saya sudah ada perceraian, terus pernah mengalami juga sakit parah, dan juga pernah mengalami kerja waktu di Emirat ada penyiksaan, terus yang keduanya mengalami mengasuh anak yang autis, juga pernah mengalami majikan waktu di Saudi yang begitu super bersihnya dan cerewetnya, dan yang pertama susah gaji waktu di Al-Hasa. Jadi pas berangkat lagi itu hati perasaan tuh campur aduk gitu. Gimana nih kerja saya yang sekarang, apa itu baik-baik saja, gimana, sedangkan saya itu harus sukses karena pergi itu meninggalkan anak yang harus dibiayain sampai itu tuntas. Karena saya bertekad banget, saya mau dia sampai tuntas, sampai lulus, sampai sukses. Saya harus berjuang ini, dan saya berniat itu yang terakhir begitu. Ini tuh yang terakhir karena sudah mengalami penyakit kan, takut lagi ada sesuatu nanti kalau pergi lalu kita pulang lagi gitu. Jadi pokoknya sampai sukses saya harus bertahan nih di majikan ini gitu. Pokoknya berdoa banget lah, semoga majikan ini yang terbaik begitu. Apalagi saya pergi itu membawa hutang sebanyak 100 juta kurang lebih. Bayangkan saja, saya orang kampung yang gak punya apa-apa sama sekali, tetapi sekali saya punya utang, punya sampai 100 juta kurang lebih lah waktu itu. Padahal sebelumnya saya nggak pernah ngutang, biarpun saya banget kepepet, saya nggak pernah ngutang biarpun ke warung sedikit pun. Kenapa begitu? Karena sifat saya tuh kalau ada ya saya belanja, kalau nggak ada sabar aja, lebih baik puasa. Karena namanya di kampung ya, biarpun nggak ada apa-apa gitu, seperti sayur mayur mah yang gitu-gituan makan gratis, seperti beras kan nggak usah beli gitu, walaupun nggak ada apa-apa gitu, nggak begitu pokoknya lah bisa bersabar lah gitu, makan sederhana kalau di kampung, nggak seperti di kota karena saya di kampung banget. Dan begitupun ya, pas berangkat itu niatnya itu mau dimajikan tuh yang mamah-mamah gitu. Maksudnya mamah-mamah tuh yang sudah nggak punya anak kecil-kecil, yang sudah semuanya berumah tangga. Karena saya kalau yang begitu kan cenderung di rumahnya itu subur gitu. Tetapi kata ibu saya jangan begitu, katanya di rumah ibu-ibu itu yang sudah tua itu cenderung orangnya tuh cerewet dan capek, karena setiap hari Kamis Jumat itu kan datang itu anak-anaknya nanti berkumpul, nanti yang ketempuhan kita bekerja menyediain segala macam dan beres-beres pun kan kita. Jadi berdoanya tuh yang baik-baik aja, semoga mendapatkan majikan yang baik, mau tua ataupun muda, yang penting majikan baik begitu. Dan singkat kata ya, saya pergi ke Jakarta. Pas pergi ke Jakarta itu
Kan dari kampung itu ke kecamatan, tak nyampe kecamatan tuh saya pakai naik ojek ya, sekira-kira setengah jam. Nah, dari kecamatan itu naik mobil sampai ke Jakarta. Dan dari kecamatan itu saya pergi sendiri. Nah, pas itu terus lah, pokoknya sendiri gitu. Pokoknya lah gimana lah perasaan, pokoknya kayak melayang gimana gitu. Tapi berdoalah yang terbaik. Nah, sampai di Jakarta ya alhamdulillah gitu ya. Pertamanya waktu medikal, terus pasporan. Setelah pasporannya deket ya di Bogor. Terus setelah pasporan memang bisa pulang dulu dan nunggu di rumah itu 2 minggu. Setelah 2 minggu ada panggilan lagi PAP. Kata orang kan saya itu ilegal, tetapi enggak ilegal juga. Memang waktu itu belum PT itu belum buka resmi ya, belum, masih, tapi sudah pada masuk. Tapi saya enggak masuk PT. Tapi masuknya saya itu ada kenalan itu orang yang bekerja di kedutaan. Jadi melalui bapak-bapak itu, terus saya biasa PAP keluar itu perjanjian kerja. Terus saya tahu juga gitu nama majikan, nomor teleponnya, alamatnya, segala macamnya pokoknya. Dan PK-nya itu saya difotokopi kasihkan ke keluarga. Dan itu benar-benar PK asli begitu. Nah, setelah itu saya berangkat ke sini ya. Pas berangkat itu nyampe ke Riyadh itu kira-kira jam 10 malam, jam 9, jam 10. Dan pas di bandara itu kan orang-orang itu biasa kan kalau turis itu ada antrian ya, ada pemeriksaan identitas. Tetapi saya pas itu ada bapak-bapak yang mencari saya dan disamakan itu nama saya dan yang tertera di catatan dia ternyata sama. Dan saya langsung aja dibawa, katanya majikan saya sudah menunggu. Dan benar juga majikan itu pas itu langsung ketemu. Dan dia ternyata kerjanya di airport begitu. Pas biasa di mobil tanya-tanya begitu. Ya jawab seperti biasanya, kamu apa non gitu, siapa nama begitu. Dan ternyata saya dibawa itu bukan ke rumah dia, dibawanya itu ke rumah saudaranya yang agak dekat dari bandara. Nah, terus nginap di sana, katanya nanti jam 5 kamu bangun karena mau berangkat ke airport. Kata saya, mau dibawa kemana ini? Dan di rumah saudaranya itu ada pembantu tapi sudah tidur. Nah, pas saya bangun jam 4, saya kira-kira bangun sholat subuh, ya ternyata pembantunya sudah bangun. Katanya mungkin kamu mau dibawa ke Mekah begitu. Saya kan tahu sih nama majikan. Oh, katanya kamu mau dibawa ke Mekah, katanya. Oh gitu, kata saya. Terus ya saya emang dibawa gitu ke airport Riyadh lagi. Terus dari sana saya dimasukkan ya ke airport itu tujuannya itu airport Taif. Saya sendirian, majikan cuma nganterin sampai ke mau masuk ke kapal ya. Dan pas turun di Taif itu juga pas turun itu sudah ada majikan perempuan dan saudaranya yang menjemput. Dan biasa salam-salam begitu. Dan dia juga tanya, katanya siapa nama, terus kamu apa non. Dan dia juga bilang katanya kamu ya pengalaman kerja di mana, terus bisa bahasa Arab. Kata saya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit insya Allah. Dia bilangnya kan seneng kalau orang sini bilangnya insya Allah gitu. Terus ya nyampailah ke rumah gitu. Dan oh ini kata saya ini nggak tahu di mananya pokoknya lah masuk ke rumah saya. Oh keluarganya banyak gitu. Pas itu ketemu di mobil itu yang ikut itu anak kecil usianya 3 tahun. Biasa saya tanya-tanya tapi anaknya itu agak jutek, nggak begitu itu sama kita gitu, nggak welcome. Tetapi mungkin ini kata saya baru pertama begitu. Nah biasa masuk ke rumah biasa dan begitu datang saya disuruh biasa makan terus mandi gitu, disuruh istirahat. Tetapi saya enggak istirahat karena semalamannya sudah tidur gitu di rumah.
di rumah itu saudaranya. Jadi begitu ya untuk cerita hari ini. Insya Allah diteruskan untuk cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.